Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami kawan-kawan, channel tentang dunia pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pertanian, yaitu pertanian terpadu, yang dimana pertanian terpadu ini adalah salah satu bahan pokok dalam budidaya pertanian, yang dimana dengan memadukan antara satu dengan yang lainnya, harapannya seorang petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih, ya kan kawan, dari budidaya tanaman dengan memadukan oleh pihak yang lainnya. Pastinya dalam pertanian terpadu ini tidak hanya sektor pertanian saja, ya, tidak hanya sektor budidaya tanaman saja, melainkan ada peternakan maupun pengolahannya. Jadi pada dasarnya pertanian terpadu itu memadukan antara beberapa sektor pertanian, ya, bisa budidaya tanaman, peternakan maupun pengolahannya. Selama pengalaman kami, kita dalam membudidayakan tanaman ini kita padukan dengan sektor peternakan, yaitu beternak domba, yang dimana sektor pertanian yang saya budidayakan itu kita manfaatkan, ya, untuk budidaya tanaman. Nanti hasil dari budidaya tanaman akan menghasilkan sebuah limbah, yang dimana limbahnya ini bisa dimanfaatkan untuk sektor peternakan. Nah, sektor peternakan nanti diberi pakan menghasilkan limbahnya untuk sektor pertanian. Jadi ada timbal baliknya semacam itu. Dan hasil dari pertaniannya seperti kacang, lalu ada daging. Nah, itu kita dalam waktu saat ini kita masih jual ke pengepul, yang dimana pengepulnya nanti diolah untuk dijadikan makanan di rumah makan semacam itu kan kawan. Tapi alangkah baiknya kalau petani bisa mengolahnya sendiri, karena itu keuntungan yang lebih. Tapi dari hasil budidaya tanaman dengan memadukan sektor pertanian dan peternakan saja, keuntungannya sudah lumayan semacam itu kan kawan. Dan yang jelas dalam membudidayakan tanaman pertanian terpadu itu pastinya harapannya adalah zero waste, atau yang istilahnya limbahnya nol, ya, nol. Jangan sampai ada limbah yang terbuang sia-sia. Dengan kita memanfaatkan limbah secara maksimal, ya, nanti budidayanya juga bisa maksimal juga semacam itu. Dan di sisi lain, ya kan kawan, juga nantinya membantu kita, ya, dalam memperoleh keuntungan. Nah, ini aja kita membudidayakan kacang dan saya padukan dengan peternakan domba. Nanti limbah kacangnya ini itu kita berikan pakan untuk domba-dombanya. Dan yang di sisi lain juga nanti dombanya akan mengeluarkan limbah berupa kotorannya, ya, kotorannya itu kita olah jadi pupuk untuk budidaya tanaman berikutnya semacam itu. Sehingga apa, nanti dengan memadukan semacam itu ini budidaya kacangnya memperoleh hasil kacangnya, beternak dombanya kita memperoleh dombanya, dan limbahnya kita bisa olah untuk menekan biaya produksinya, sehingga keuntungannya banyak kan. Dengan penekanan biaya produksi untungnya lebih banyak. Nah, itulah kelebihan mengapa pertanian terpadu itu perlu, ya, kita lakukan dalam membudidayakan tanaman apapun itu. Nah, kalau kawan-kawan semisal belum mampu dalam urusan modal, alangkah baiknya kan kawan bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, ya, seperti kayak peternak dengan petani. Nah, semacam itu. Nanti petani memberikan limbahnya untuk peternakannya. Nah, nanti peternaknya memberikan limbahnya untuk petani. Nah, jadi keuntungannya lebih semacam itu kan kawan. Nah, dan pertanian terpadu ini kami lebih menyarankan, saran saya itu arahnya mengarah ke organik. Karena dalam budidaya tanaman dengan perlakuan pertanian terpadu itu dengan mengarah ke organik, itu pastinya yaitu penekanan biayanya pasti sangat-sangat berkurang.
Dan yang jelas dengan mengarah ke organik, kesuburan tanah semakin meningkat semacam itu. Dan ini dengan memadukan semacam itu, ini keuntungan dari budidaya kacangnya itu sendiri, itu untungnya sudah lumayan kan kawan. Ini terakhir kemarin 2 hari sekali itu kurang lebih ada 40 kiloan. Nah, harga 4.000, berarti hasilnya kurang lebih 160.000 ya kan 160.000 per 2 hari sekali. Itu sudah menurut kami lumayan kan 160.000 per 2 hari sekali. Dan itu pun modal atau biayanya cukup murah sekali kan karena kita memanfaatkan limbah dari cabai, kita buat rambatan. Di sisi lain juga benihnya pun untuk kacang itu tidak cukup mahal ya. Ditambah ini kan kawan ya, mulsanya ini cuma mulsa bekas cabai sudah rusak. Nah, itu sudah cukup bagus sekali untuk tanam budidaya kacang ini. Apalagi perawatannya di musim peralihan semacam ini cukup bagus ya, tidak perlu susah payah menyiram air. Nah, karena kayak gini ya kondisinya, kadang hujan kadang enggak. Nah, itu cukup bagus sekali dan produktivitasnya cukup bagus ya kan kawan dari budidaya ini. Nah, dan ini pun kemarin menanamnya cuma kita tambahkan dengan pupuk kandang dari peternakan ya, domba kami semacam itu. Itu pun sudah cukup bagus sekali ya, sampai tanamannya saking lebatnya, saking bagusnya. Nah, ini tidak, penahannya tidak kuat. Nah, pada roboh ya kan kawan. Itu tidak kuat saking lebat dan bagusnya. Inilah mengapa perlunya kita membudidayakan secara organik, karena selain biayanya yang cukup murah, produktivitas dan kesuburan tanahnya cukup bagus sehingga menghasilkan hasil yang maksimal pula. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami, semoga bermanfaat. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Yang jelas kesimpulan pada hari ini yaitu melakukan budidaya pertanian terpadu untuk sektor pertanian agar keuntungannya bisa maksimal. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.